Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Komering. Sungai Komering yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, mitos, dan misteri dari Sungai Komering ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Komering adalah sebuah sungai di Sumatera Selatan. Sungai Komering juga merupakan anak dari Sungai Musi atau yang sering dikenal dengan Batanghari 9 yang berarti 9 sungai besar. Selain itu, Sungai Komering juga tercatat sebagai sungai terpanjang kedua di Provinsi Sumatera Selatan setelah Sungai Musi itu sendiri. Sungai Komering memiliki panjang 360 km dengan lebar antara 200 hingga 300 meter. Selain itu, Sungai Komering juga tempat menetapnya suku Komering. Adapun terkait dengan asal-usul nama Sungai Komering, konon nama Komering berasal dari kata India yang berarti pinang. Dikisahkan pada awal abad ke-9 di sekitar daerah Ranau sedang ramai mengadakan perdagangan pinang dengan bangsa atau negara India. Untuk mengumpulkan pinang di daerah itu oleh pihak para pembeli, kemudian ditunjuklah seorang saudagar yang bertindak sebagai perwakilan para pedagang. Dan karena kebiasaan masyarakat setempat yang kerap menamai seseorang sesuai dengan tugas pekerjaannya, maka wakil pedagang dari India ini diberi nama yang sesuai dengan bahasa asalnya, yaitu Komering Sing, yang berarti juragan pinang. Komering yang artinya pinang dan Sing yang artinya juragan. Adapun setelah meninggal dunia, Komering Sing atau juragan pinang tersebut kemudian dimakamkan di dekat pertemuan Sungai Selabung dan juga Sungai Waisaka yang ada di hulu kota Muara II. Dari tempat makam tersebutlah sungai yang mengalir hingga ke Muara Minanga kemudian diberi nama dengan sebutan Sungai Komering, untuk mengenang nama Komering Sing yang telah berjasa pada perdagangan di kala itu. Dan mulai saat itu juga semua penghuni di sekitar sungai tersebut dinamai orang Komering dan daerahnya dinamai daerah Komering. Ya, ada banyak versi terkait dengan asal-usul nama Sungai Komering ini. Dalam cerita dari masa Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang, nama Komering tidak disebutkan. Kawasan ini dulu dikenal sebagai Minanga, yang dalam bahasa Komering atau Proto Melayu Purba berarti muara sungai. Piagam Perjanjian tahun 1629 yang menggunakan tulisan Arab Melayu oleh Kerajaan Palembang menyebutkan kawasan ini sebagai Marga Minanga. Adapun versi lainnya juga mengatakan bahwa nama Komering konon mulai dipopulerkan pada masa penjajahan Belanda dengan sebutan Kemering, yang diartikan sebagai makhluk sakti seperti harimau jadi-jadian. Sebagaimana catatan sejarah yang ada, kawasan Minanga yang diyakini sebagai asal-usul suku Komering sudah ada sebelum abad ke-7. Secara keseluruhan, suku Komering adalah suku asli yang mendiami sepanjang Sungai Komering. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, suku Komering berasal dari Gunung Seminung dan menyebar di aliran Sungai Komering mulai dari tepian Danau Ranau menyebar sampai ke Gunung Batu dan wilayah lainnya. Sehingga kemudian suku Komering banyak dijumpai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, dan juga Ogan Komering Ulu Selatan. Lebih lanjut, terkait dengan Sungai Komering, ada sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat Sumatera Selatan, yaitu tentang putri berambut putih. Dan berikut adalah kisahnya. Tersebutlah sebuah negeri di tepi anak Sungai Komering yang bernama Perigi. Negeri Perigi saat ini berada di wilayah Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, sekitar 60 km arah tenggara dari Palembang. Konon, negeri Perigi ini terlihat teduh, asri, tenang, dan juga damai. Pohon-pohon berdaun lebar dan lebat menaungi negeri Perigi ini.
Gemericik air yang bersih di pancuran dekat hutan di ujung desa bisa dimanfaatkan oleh seluruh penduduk untuk memasak dan juga kebutuhan lainnya. Aliran Sungai Komering yang membelah desa menuju ke hulunya juga memberikan limpahan air dan kekayaan alam di dalamnya. Banyak jenis ikan terkandung di perut anak Sungai Komering kala itu. Singkat cerita, pada zaman kekuasaan Sunan Palembang di desa Perigi tersebutlah hidup seorang putri yang tidak ada bandingannya pada waktu itu, yaitu putri berambut putih yang sangat sakti. Konon, jika ia meludahi rambut orang, maka rambut orang itu juga akan menjadi berwarna putih. Karena itulah dia terkenal sebagai putri yang sakti mandraguna. Di sisi lain, karena kecantikannya, semua lelaki berkeinginan untuk melamar putri rambut putih tersebut. Namun sayangnya, siapapun yang datang melamarnya, ia dengan sombong selalu menolaknya, dan bahkan mengusir lelaki yang mendekatinya dengan mengancam akan meludahi rambut mereka agar juga menjadi putih. Ya, sang putri rambut putih memang terkenal sombong. Sang putri rambut putih diceritakan juga mempunyai kakak yang bernama Langkuse yang juga terkenal sakti mandraguna. Ia sering bertapa dan kesaktiannya terkenal ke seantero negeri dan belum ada yang bisa mengalahkannya. Hingga pada suatu waktu, Sunan Palembang akhirnya mendengar tentang kecantikan adik Langkuse, yaitu putri rambut putih tersebut. Dan Sunan pun tertarik untuk meminang sang putri. Kemudian, sang Sunan mengutus anak buahnya untuk melamar putri rambut putih. Mereka membawa piring yang berisikan berlian, intan, dan juga emas. Tetapi mereka tidak mendapat sambutan. Malahan, orang yang diutus itu rambutnya berubah menjadi putih karena diludahi oleh sang putri. Oleh karena tidak berhasil, utusan itu pun pulang. Kepada Sunan diceritakannya tentang kejadian yang dialami oleh mereka. Mereka pun sakit hati. Menanggapi hal tersebut, Sunan pun kemudian memerintahkan kepada anak buahnya, "Coba selidiki oleh kalian, apa sebenarnya di balik kekuatan dari putri rambut putih itu?" ujar Sunan Palembang. Tak lama kemudian, mereka pun berusaha menyelidiki hal tersebut. Pergilah utusan itu dengan cara diam-diam masuk ke desa Perigi. Utusan itu mencari berita tentang kekuatan atau kelemahan putri tersebut. Dan mereka pun menyimpulkan bahwa ternyata kesombongan sang putri disebabkan karena ia mempunyai kakak yang sangat sakti, yaitu Langkuse. Pulanglah utusan itu dan kembali melapor kepada Sunan Palembang, melaporkan apa saja yang telah mereka selidiki. Setelah mendengar laporan tentang rahasia kekuatan sang putri, yaitu karena dilindungi oleh kakaknya yang sakti, yaitu bernama Langkuse, maka Sunan pun kemudian berpikir tentang bagaimana caranya untuk membunuh Langkuse. Dan ternyata, menurut informasi yang juga disampaikan utusannya, di belakang desa Perigi ada hutan yang dihuni oleh seekor kerbau yang liar dan ganas. Telinganya disarangi lebah, menandakan betapa ganasnya kerbau tersebut. Apabila mencium bau manusia, kerbau itu akan terus mendengus-dengus dan mengejar manusia tersebut. Lebih lanjut, di samping ada kerbau yang ganas, di hutan tersebut juga ada sumur yang lebar dan besar. Dan setelah berpikir dengan matang, maka berangkatlah Sunan dan hulu balangnya ke desa Parigi. Saat tiba di sana, ternyata Langkuse tidak ada di rumah. Dia kabarnya sedang bertapa di ujung desa Tulung. Kemudian hulu balang pun menemui Langkuse di tempat pertapaannya dan kemudian mengatakan, "Langkuse, kamu disuruh menghadap Sunan. Sunan ingin berbicara denganmu," ujar hulu balang kepada Langkuse. Alhasil, Langkuse pun berangkat. Dia sudah langsung menghadap Sunan. "Gusti, saya sudah tiba. Apakah perintah Gusti?" kata Langkuse kepada Sunan. "Hai Langkuse, di belakang desa itu ada seekor kerbau yang ganas, suka menghabiskan kebun, rumah orang.
sehingga berbidang-bidang huma dihabiskannya. Oleh karena itu, coba tangkap dan bunuh kerbau yang ganas itu, Langkuse. Ujar Sunan. Baiklah Gusti, kalau demikian perintahmu, jawab Langkuse. Tanpa berpikir panjang lagi, Langkuse masuk ke hutan di belakang desa Perigi, mencari di mana kerbau yang ganas tersebut. Di tengah perjalanan, kerbau itu telah mencium bau Langkuse. Gemuruhlah bunyi bumi akibat hentakan kerbau liar tersebut, dan di satu sisi Langkuse sudah dalam keadaan siap. Dan rupanya kerbau itu langsung menyeruduk. Langkuse mengelak. Kembali lagi kerbau itu menyerang Langkuse. Langkuse tidak mengelak, namun langsung meninju kerbau tersebut. Karena kesaktiannya, kerbau itu pun langsung mati. Kemudian Langkuse pun membawa mayat kerbau itu pulang ke desa Perigi dan diserahkannya kepada Sunan. Gusti, inilah kerbau itu, ujar Langkuse. Bagus Langkuse, sekarang aku juga minta tolong. Cincinku jatuh di sumur itu, coba ambilkanlah, ujar Sunan kepada Langkuse. Ternyata di dalam sumur besar itu sudah dipasangi tombak-tombak yang tajam yang arahnya ke atas. Baiklah Gusti, jawab Langkuse. Tanpa berpikir, Langkuse terjun ke sumur, langsung menyelam memenuhi perintah Sunan. Kedengaranlah bunyi gemertak. Rupanya tombak-tombak itu patah. Karena timbul kembali, Langkuse berkata, "Nah Gusti, inilah cincinmu." Langkuse menyerahkan cincin itu kepada Sunan. Setelah diterima cincinnya, pulanglah Sunan dengan rasa kecewa karena gagal membunuh Langkuse. Dan setibanya di istana, ia pun langsung mengadakan sidang. Semua hulu balang pun berkumpul. Sunan pun membuka sidang. Siapa di antara kalian yang sanggup menculik putri rambut putih itu? Ujar Sunan bertanya. Rupanya semua hulu balang tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang sanggup, baiklah, sekarang aku perintahkan, kita buat sungai pintasan dari sini, dari Teloko sampai Tanjung Agung. Gali, kita buat sungai, ujar sang Sunan. Setelah itu, bekerjalah semua rakyat dan semua hulu balang. Hingga akhirnya sungai pintasan itu selesai. Dan lalu berangkatlah Sunan beserta hulu balangnya melalui sungai pintasan yang telah digali tersebut. Dan pada saat sampai di batas Tanjung Agung, Sunan pun mendarat dan lalu berjalan kaki. Jaraknya kira-kira 2 km dari desa Perigi. Dan sesampainya di desa Perigi, kebetulan Langkuse tidak ada di rumah. Dia sedang bekerja di Sungai Komering. Sedangkan adiknya yaitu Putri Rambut Putih asik membuat periuk bolang di bawah rumahnya. Sunan pun kemudian langsung menculiknya, dibawanya ke kapalnya dan dimasukkannya ke dalam kamar yang ada di atas kapal tersebut. Dan rupanya kejadian penculikan itu terlihat oleh tetangga dari Langkuse. Dia pun memberitahukan penculikan itu kepada Langkuse yang sedang berada di Sungai Komering. Langkuse, adikmu diambil Sunan, dibawanya ke kapal, kata orang yang melihatnya. Langkuse pun menjawab, biarlah, kamu pulanglah, saya akan membuntutinya, ujar Langkuse. Tak lama kemudian, Langkuse pun berpakaian. Sekali lompat saja, dia terbang dan sudah tiba di Tanjung Agung, terbang di atas tempat kapal Sunan berlabuh, yaitu di pelabuhan Sungai Komering. Gusti, tolong imbangi kapalmu ini, saya akan turun ke kapalmu Gusti, kata Langkuse dari atas. Hah? Mau turun? Turunlah, jawab sang Sunan. Nanti tenggelam kapalmu ini Gusti, ujar Langkuse. Tidak akan, kata Sunan. Dan Langkuse pun melompat ke kapal dengan cepat dan lalu diambilnya adiknya tersebut. Sunan dan hulu balang terheran-heran karena kapal itu kemudian menjadi miring dan kemudian terus tenggelam. Dan di satu sisi, mereka bingung, sang putri sudah tidak ada di kapal. Mereka tidak tahu saat Langkuse mengambil adiknya dengan sangat cepat. Dan pada saat putri berambut putih diambil oleh Langkuse, jatuhlah tusuk konde atau pengabai dari sang putri ke dalam lubuk. Maka kemudian lubuk itu pun dinamakan lubuk pengabai.
Adapun Sang Sunan yang merasa sangat kecewa karena dia kembali gagal total mendapatkan sang putri rambut putih karena kesaktian dari Langkuse kakaknya. Akhirnya pulang kembali ke Palembang, dan kemudian dia berpesan kepada sanak keluarganya di Palembang, mulai saat ini jangan mengambil keturunan orang Kayu Agung, tidak akan selamat. Kalau kalian langgar, apa boleh buat, kalian akan celaka, ujar Sang Sunan. Dan dari saat itu, bahkan konon hingga saat ini, orang Palembang asli keturunan dari Sang Sunan tidak ada lagi yang menjodohkan keturunannya dengan orang Kayu Agung. Mereka takut dengan sumpah Sang Sunan terdahulu. Ya, itulah sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Komering. Dan terlepas dari legendanya, faktanya Sungai Komering mengalir melalui beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan, yaitu Tanjung Lubuk, Pedamaran, Kayu Agung, Sirah, Pulau Padang, dan juga Jejawi. Dan kemudian Sungai Komering bermuara di Sungai Musi yang ada di Kota Palembang. Adapun hulu Sungai Komering berada di Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sedangkan panjang Sungai Komering sekitar 360 km dengan lebar antara 200 hingga 300 meter. Ya, itulah sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul nama Sungai Komering dan juga kisah legenda tentang putri rambut putih dan juga Langkuse yang mewarnai dari cerita rakyat yang ada di Sumatera Selatan terkait dengan Sungai Komering. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Selatan maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.